Udah keluar belum PPT-nya? Udah, Hah? udah. Siapa yang mau baca duluan? Siapa yang mau baca duluan? Siapa? Apa mau nggak, Pak? Ada berapa itu tuh? Ada 5 ya? Lu mau bantuin baca nggak? Saya tulisannya gede, ada gak yang tulisannya gede, yang kecil-kecil? Ini kebaca. Siapa yang pertama? Ya, pinjem. Hah? Saya aja. Oke. Ya, ya. Coba di slide dulu, Nja. Sampai slide ketiga, coba. Waduh, tulisannya kecil betul lagi. Udah, Siapa? ya saya. Terus HP-nya merosot-merosot. Apa ya? Apa pakai cuci gigi? Kamu makan tusuk. Eh, udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah konseling multikultural serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wah, wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konseling bagi imigran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Farah Ahriani, Happy Sresia Skakenda, dan Ilham Ridwansyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Salva. Pada Salva dipersilakan. dari yang pertama yaitu tentang tantangan yang dihadapi para imigran. Yang pertama yaitu ada faktor historis dan sosial politik. Yang ketiga yaitu ada prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, tadi yang kedua yaitu prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga ada konflik budaya dan akulturasi. Yang keempat yaitu isu gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang kelima yaitu hambatan untuk mencari pengobatan. Yang keenam yaitu adalah masalah linguistik dan komunikasi. Yang konseling pengungsi. Pada tahun 2010, 73.293 pengungsi yang diterima di Amerika Serikat, sebagian besar berasal dari 3 negara, yaitu Irak, Burma, dan Bhutan. Selain itu, 23.113 individu, terutama dari Cina,
Ethiopia, dan Haiti diberikan Suaka Martin 2011. Sekitar 15 juta pengungsi dari Asia Tenggara tiba di Amerika Serikat antara tahun 1975 dan 1995, sebagian besar dari Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sebagian besar orang Vietnam yang pergi ke tempat sebelumnya, jatuhnya Saigon pada tahun 1975, hanya memiliki beberapa hari untuk memutuskan apakah akan meninggalkan negara mereka. Pengungsi sering menghabiskan waktu bertahun-tahun di kampung-kampung permukiman, kembali menunggu untuk dimukimkan kembali di negara manapun yang bersedia menerima mereka. Dampak trauma kemungkinan akan diperburuk oleh tantangan penyesuaian diri dengan dunia baru, mengungsi dari negara asal mereka. Para pengungsi sering menyatakan keprihatinan tentang beradaptasi dengan budaya dan negara baru. Juga dikhawatirkan karena tidak memiliki dukungan atau kelompok masyarakat. Banyak pengungsi merasa terasing dan terisolisasi. Satu, efek dari penganiayaan, penyiksaan, atau trauma di masa lalu. Trauma, kehilangan, dan perasaan terlantar sangat umum di kalangan pengungsi. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dan peningkatan tingkat gangguan mood dan kecemasan sering terjadi pada populasi ini, termasuk mimpi buruk dan gejala yang melibatkan disosiasi stabil. Beberapa klien mungkin menghadapi pengalaman permusuhan karena harus membuktikan bahwa mereka dianiaya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Karena itu, mereka mungkin enggan menceritakan pengalaman untuk menentukan kemungkinan bahwa ada kendala budaya. Konselor mungkin juga menyatakan sesuatu seperti berikut. Kadang-kadang orang dalam konseling percaya bahwa masalah keluarga harus tetap dalam keluarga. Bagaimana perasaan Anda tentang keyakinan ini? Untuk memahami kerugian yang dialami oleh pengungsi, mungkin bermanfaat untuk mendapatkan narasi migrasi sebagai bagian dari penilaian. Baiklah, kita telah mendengarkan materi tentang konseling bagi imigran dari kelompok 2. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai konseling bagi imigran. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi materi ataupun menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.